Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inga Fabiola. Saya ingin menjelaskan tentang aljabar boolean dalam sistem permintaan barang. Dan di sini pengertian aljabar boolean merupakan aljabar yang berhubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperlihatkan dengan huruf-huruf alfabet dan tiga operasi dasar dengan AND, OR, dan NOT. Fungsi boolean terdiri dari variabel-variabel biner yang menunjukkan fungsi, suatu tanda sama dengan, dan suatu ekspresi aljabar yang dibentuk untuk menggunakan variabel-variabel biner tersebut. Konstanta 0 dan 1, simbol-simbol operasi logik, dan tanda kurung. Dan aljabar boolean mempunyai dua fungsi berbeda yang saling berhubungan. Dalam arti luas, aljabar boolean berarti suatu jenis simbol-simbol yang ditemukan oleh Giorgio Boole untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Dan dalam hal ini, aljabar boolean cocok untuk diaplikasikan dalam komputer. Dan di sisi lain, aljabar boolean juga merupakan suatu struktur aljabar yang operasi-operasinya memenuhi aturan tertentu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang operasi biner. Operasi biner adalah pengerjaan terhadap dua elemen suatu himpunan sehingga menghasilkan elemen tunggal yang juga merupakan elemen himpunan itu. Hukum komutatif menunjukkan bahwa urutan penambahan dan perkalian tidaklah penting. Dengan perkataan lain, diperoleh jawaban yang sama bila menambahkan X terhadap Y maupun Y terhadap X. Demikian pula, jawaban yang sama diperoleh bila mengalihkan X dengan Y maupun dengan Y dengan X. Hukum distributif menunjukkan bahwa suatu ekspresi bulat dapat diperluas dengan mengalihkan term demi term seperti dalam aljabar biasa. Dan dalam studi kasus ini, saya membuat tentang sistem permintaan barang. Dalam pembuatan program permintaan barang, terdapat berbagai macam perintah-perintah logika sederhana yang disusun secara kompleks agar menjadi sebuah suatu kesatuan yang nantinya digabungkan dengan gambaran-gambaran untuk membuat desain yang lebih indah. Dan berfungsi atau tidaknya sebuah program nantinya kembali kepada benar atau salah logika yang digunakan. Software yang saya gunakan merupakan software permintaan barang. Dan dalam menu login, menu registrasi merupakan menu awal yang digunakan untuk mendaftar pada web permintaan barang yang nantinya dapat digunakan untuk menggunakan pemesanan dengan skrip program. Dalam model matematika, bisa ditulis menjadi jika user administrator, maka masuk ke halaman home.php. Dan jika user editor, maka masuk ke halaman editor atau home.php. Dan jika user viewer, maka masuk ke halaman viewer atau home.php. Dan yang terakhir adalah jika user ada, maka diproses seperti yang di bawah ini. Dan dalam menu pemesanan barang muncul setelah kita berhasil melakukan login dengan user yang sudah diregistrasi dan sesuai dengan hak masing-masing oleh admin, editor, atau viewer. Dalam model matematika bisa ditulis menjadi jika barang ada, maka dikurangi dengan jumlah barang atau A ke B. Dan jika proses pesan, maka masuk ke dalam laporan pemesanan atau bisa disebut C ke D. Dan dalam kesimpulan ini, logika matematika merupakan ilmu yang membawa manusia menuju kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perintah dasar dari pembuatan sebuah program adalah ilmu logika matematika.
dengan mengaplikasikan ilmu yang terdapat pada materi logika matematika. Manusia dapat menciptakan program-program yang canggih di dalam komputer, dan program-program tersebut saat ini juga dikembangkan untuk pembuatan sistem yang lebih canggih dengan menanamkan nilai-nilai logika yang di dalamnya dapat mempermudah pekerjaan manusia. Sekian penjelasan tentang studi kasus sistem permintaan barang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.